Itu adalah dewinya komposer Indonesia ya. Belum ada cipta lagu wanita yang seperti beliau. Gitu. Dan kita kemarin sebenarnya kita ingin mengajak beliau menjadi Dewan Pembina sebenarnya. Tapi ya takdir mengatakan lain. Dan beliau sudah setuju sebenarnya untuk menjadi Dewan Pembina daripada aksi. Mengenal sosok Eyang Titi, baik sekali, seneng ngobrol. Kalau saya telepon sama Eyang Titi itu lama banget kalau telepon. Saya harus menjadi pendengar yang baik kalau lagi teleponan sama Eyang Titi. Mas Dani tadi mendengar dalam royalti itu seperti apa sih selama ini sampai akhirnya Mas Dani? Ya, menurut saya Titiek Puspa salah satu pencipta lagu yang belum full diberikan haknya oleh LNK. Saya yakin itu. Padahal berapa banyak lagunya Titiek Puspa yang dinyanyikan oleh, termasuk oleh Noah juga kan? Kupu-kupu malam itu. Mas Dani, selain mungkin mencerahkan netizen, kalau dari diskusi ini ada harapan bisa ada ketemu titik tengah nggak sih kalau dari diskusi sama Coki ada harapannya? Sebenarnya di tataran regulasi sebenarnya ini sudah selesai sebenarnya. Kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk lebih aware dalam diskursus ini yang ternyata masyarakat itu punya perhatian yang lebih terhadap kasus ini gitu. Kalau nggak ada kasus perdebatan dan lain-lain, masyarakat juga nggak terlalu peduli. Ternyata masyarakat peduli gitu. Sama itu saya tambahkan sedikit agar masyarakat tidak lagi bermain-main dengan pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 untuk membenarkan tindakan penyanyi boleh pakai asal bayar. Karena ada pasal 9 yang mewajibkan siapapun lagu pertunjukan yang akan membawakan secara komersil itu harus meminta izin pada penciptanya. Kalau nggak ada izin, 113 mengatakan ada sanksinya baik pidana maupun denda. Jadi jangan lagi bermain di 23 ayat 5, 87 tidak. Karena ada pasal 9 dan ada pasal 113. Dan pasal 23 ayat 5 itu di bawah bab hak ekonomi pelaku pertunjukan. Bukan hak ekonomi pencipta seperti yang diatur dalam pasal 9. Ya, jadi saya kira seperti itu yang harus digaris bawahi. Jadi jangan netizen kembali ke 23 ayat 5, 87. Jangan. 23 ayat 5 itu untuk domain layanan masyarakat. Karaoke itu boleh tanpa izin, layanan publik. Jadi dalam bahasa undang-undang ini layanan publik, karaoke, kafe. Jadi band kafe nggak harus bayar kepada pencipta lagu, kafenya yang bayar. Tidak perlu izin, yang penting bayar. Kafenya udah bayar pasti ke LNK. Terus lalu mall, lalu di bis atau dimanapun yang pesawat ada lagunya kita, masternya kita itu layanan publik yang tidak berbayar. Tapi begitu konser itu udah bukan ranahnya LNK. Gitu. Jadi itu yang harus izin. Kalau konser harus izin. Jadi pasal 23 itu tidak mengatur konser sebenarnya. Ayat 5. ada banyak juga kan karya-karya Eyang Titi gitu ya. Mungkin itu juga kan tadi kata Pak Den juga belum ada yang terbayarkan. Apakah akan bantu juga? Tentunya kalau kita akan bantu, aksi akan bantu siapapun pencipta lagu yang sudah meninggal. Bahkan Ariel pun kalau sudah meninggal kita bantu. Itu ahli warisnya. Itu ahli warisnya. Lo anaknya kan pingin, coba nanti tanya sama anaknya coba. Tanya sama anaknya coba ketemu anaknya Ariel. Rela nggak kalau lagunya dinyanyikan tanpa dibayar? Anaknya tentu nggak rela. Gitu. Istrinya, bekas istrinya, pasti bekas istrinya juga pingin. Coba tanya sama bekas istrinya, mau nggak kalau royaltinya Ariel tidak dibayar? Pasti nggak mau pasti. Gitu. Terakhir ya. Bukan terakhir komunikasi sama Eyang kapan yang Itu 2 minggu yang lalu. sebelum sakit Pak? Iya sebelum sakit, sebelum jatuh ya. Seperti apa tuh Pak Den komunikasi? Tadi pas dengar Ya Eyang Titi mah udah bersedia untuk jadi Dewan Pembina, sudah bersedia jadi Dewan Pembina. Karena ya tentunya habis ini pasti saya ketemu sama anaknya Eyang Titi, pasti udah. Karena Eyang Titi itu punya legacy yang luar biasa, lagunya banyak sekali. Dan kalau saya diberi kuasa, aksi diberi kuasa untuk lagu-lagunya Eyang Titi, kita langsung telepon Ariel, jangan lupa lagunya Eyang Titi kita pegang. Kupu-kupu malam. Direct license. Oke, terima kasih Pak. Masih ya 50%. Kita ada tenda-tenda. Berarti sudah ada tanggal yang ada? Bukan. Berarti sudah ada tanggal ya Pak Den? Pak Den mungkin untuk tanggal pernikahan
Ya, tanggal pernikahan kakak sendiri mungkin sudah ditentukan kan Pak Ade? 16. 16 Juni ya Pak Ade? 16 Juni. Di mana rencananya di mana Pak Ade? Tadi nanti buat tahu gitu. Di mana Pak Ade? Belum nikah gitu. Ada lokasinya di mana? Lokasi Pak Ade.